Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Nisrin Bayanti, mahasiswi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya dari kelas 1C program studi S1 Akuntansi dengan NPM 23106310300087. Di video ini saya akan menjelaskan terkait 5 materi pasca UTS mata kuliah pengantar literasi digital. Yang pertama yaitu ada AI, yang kedua ada sistem basis data yang bisa digunakan akuntan, yang ketiga ada sistem informasi yang biasa digunakan akuntan, yang keempat ada bahasa pemrograman, dan yang kelima ada big data. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS mata kuliah pengantar literasi digital yang diampu oleh Bapak Ade Andri Hendriadi. Oke, untuk yang pertama saya akan membahas terkait AI. Apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence adalah simulasi kecerdasan manusia yang diterapkan ke dalam sistem komputer atau perangkat mesin lain sehingga perangkat tersebut punya cara berpikir seperti manusia. Tujuan diciptakannya AI adalah untuk membuat teknologi yang mampu meniru aktivitas kognitif manusia seperti cara belajar, melakukan penalaran, mengambil keputusan, dan mengoreksi diri. Hasilnya, perangkat yang menerapkan AI dapat melakukan setidaknya satu di antara 4 hal tersebut. Lalu setelah mendengar tentang kecanggihan dan kemudahan yang didapatkan dalam penggunaan AI, bagaimana sih cara kerja AI sebenarnya? Singkatnya, cara kerja AI atau Artificial Intelligence adalah dengan memanfaatkan data yang diinput untuk dipelajari. Nah, programmer adalah salah satu pihak yang biasanya memberikan data sebagai sumber pengetahuan untuk AI. Nantinya, AI akan mengidentifikasi data, menganalisis pola dan hubungan antar data, lalu mengambil keputusan berdasarkan apa yang ia pelajari. Semakin banyak berlatih dengan big data, kemampuan AI juga akan semakin meningkat. Saat ini, AI telah banyak digunakan di berbagai aplikasi seperti search engine, asisten virtual seperti Siri, Google Assistant, dan Cortana. Selain itu, pengembangan AI telah mencapai tingkat yang mengagumkan. Salah satunya adalah penggunaannya dalam kendaraan otonom atau self-drive yang memungkinkan kendaraan dapat melaju dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia. Selain penggunaan tersebut, AI juga memiliki potensi besar untuk memajukan bidang-bidang seperti bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan reformasi birokrasi. Di dunia pendidikan, penggunaan AI dapat membantu pelajar dalam mengontrol dan memantau pembelajaran mereka sendiri, memungkinkan mereka untuk hidup dan bekerja dengan baik serta mandiri di masa depan. Selain itu, kecerdasan AI di masa depan akan mengarah ke precision learning yang nantinya pembelajaran tidak hanya memperhitungkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa, namun juga memperhitungkan behavior atau kebiasaan siswa sehari-hari. Lalu di bidang kesehatan, inovasi teknologi kecerdasan artificial intelligence digunakan untuk mempercepat waktu pelayanan, memperluas jangkauan, dan penurunan biaya kesehatan. Selain itu, AI di bidang kesehatan memungkinkan pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus mengunjungi langsung pusat kesehatan atau dokter. Nah, hal ini bisa kita rasakan di masa kini, contohnya seperti penggunaan aplikasi Halodoc ataupun aplikasi yang bisa berkonsultasi dengan dokter lainnya. Lalu dalam bidang ketahanan pangan, kecerdasan buatan atau AI dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Salah satu penggunaannya adalah melalui citra satelit untuk mengidentifikasi wilayah yang sudah terjangkau oleh listrik dan wilayah yang belum terjangkau. Selain itu, AI juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi jenis tanaman yang ditanam di suatu wilayah dan memprediksi hasil panen dari masing-masing tanaman tersebut. Lalu terakhir di bidang reformasi birokrasi, pemanfaatan AI salah satunya pengembangan chatbot yang memungkinkan pelayanan komunikasi dua arah secara akurat dengan masyarakat selama 24 jam atau tanpa batas. Hal ini dapat membantu meningkatkan efisiensi birokrasi serta mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan informasi atau layanan publik.
setelah kita mendengar bahwa banyak sekali kecanggihan dan kemudahan yang dapat diberikan oleh penggunaan AI, sebenarnya siapa sih penemu atau pencetus ide pertama kali AI? Nah, AI ini ditemukan oleh John McCarthy, yaitu salah satu ilmuwan yang menciptakan istilah artificial intelligence dan memainkan peran penting dalam perkembangan awal AI. Nah, Konferensi Dartmouth tahun 1956 adalah salah satu momen penting dalam sejarah AI, di mana istilah kecerdasan buatan atau artificial intelligence ini pertama kali digunakan secara resmi. Nah, konferensi ini dihadiri oleh 10 ilmuwan komputer. John McCarthy menganalisa bagaimana cara kerja mesin agar dapat bernalar seperti layaknya manusia. Nah, kegigihan John McCarthy dalam mengembangkan artificial intelligence ini ternyata membuahkan hasil. Kini banyak berkembang AI yang sangat membantu pekerjaan manusia. Karena penemuan John McCarthy mengenai artificial intelligence dan kontribusinya di bidang kecerdasan buatan sangat sempurna, ia mendapatkan banyak penghargaan internasional. Nah, lalu setelah mengetahui siapa penemu AI, kita juga sebaiknya mengetahui apa saja jenis-jenis AI yang ada. Nah, yang pertama itu ada reactive machine, dan yang kedua ada limited memory, yang ketiga ada theory of mind, dan yang keempat ada self-awareness. Kita bahas yang pertama yaitu reactive machine. Reactive machine adalah jenis artificial intelligence dengan kemampuan paling dasar. Sesuai namanya, teknologi kecerdasan buatan ini mampu merespon tindakan tapi tidak bisa menyimpan memori atau belajar dari pengalaman masa lalu. Dan kata lain, teknologi AI ini tidak mengembangkan fungsionalitasnya, serta hanya bisa dimanfaatkan untuk pekerjaan yang sifatnya lebih spesifik. Salah satu contoh reactive machine AI adalah Deep Blue, program permainan catur milik IBM yang pernah mengalahkan juara catur dunia Garry Kasparov. Wah, keren sekali ya teman-teman. Nah, machine learning ini mampu mengidentifikasi bidak di papan catur, memprediksi pergerakan lawan, hingga mengkalkulasi langkah yang harus ia ambil berikutnya sehingga bisa memenangkan pertandingan. Lalu yang kedua ada limited memory. Jenis kecerdasan buatan ini berbeda dengan reactive machine. Limited memory mampu menyimpan memori dan memanfaatkan pengalaman sebelumnya sebagai pertimbangan keputusan di masa mendatang. Artinya, semakin banyak jenis AI ini mempelajari data, keputusan yang dihasilkannya jadi semakin akurat. Salah satu contoh penggunaan jenis limited memory pada AI adalah mobil tanpa pengemudi atau self-driving cars. Teknologi AI ini mampu mengobservasi kecepatan, pergerakan mobil maupun hal lain yang mobil temui di jalan. Nah, karena jenis AI limited memory ini, mobil tanpa pengemudi tetap bisa menentukan kapan harus berbelok, menyalip, mengerem, dan hal lainnya yang bisa dilakukan tanpa campur tangan manusia. Hal yang ketiga ada jenis theory of mind. Theory of mind adalah jenis artificial intelligence yang saat ini masih belum eksis. Hal ini karena teknologi kecerdasan buatan ini memang baru akan dikembangkan. Nantinya, theory of mind tidak hanya bisa meniru cara manusia berpikir, tapi juga memiliki kecerdasan sosial emosional yang serupa, sehingga AI jenis ini bisa berinteraksi dan memahami emosi dan perilaku manusia. Lalu yang terakhir ada jenis self-awareness. Layaknya theory of mind, self-awareness juga merupakan teknologi AI yang belum hadir di masa sekarang. Namun, dibanding theory of mind, self-awareness artificial intelligence ini jauh lebih canggih. Sebab, tak hanya kecerdasan emosional yang mirip, self-awareness juga punya tingkat kesadaran seperti manusia seutuhnya. Nah, jenis AI ini bisa kita temukan ketika menonton film-film fiksi ilmiah, entah itu sebagai asisten virtual maupun robot interaktif. Beberapa contohnya seperti virtual assistant di film Her atau Jarvis dan dari trilogi film Iron Man. Lalu ada kelebihan AI.
AI ini memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya menjadi teknologi yang sangat menjanjikan di berbagai bidang. Yang pertama yaitu ada kemampuan analitik. AI mampu menganalisis data dengan cepat dan akurat, bahkan dalam jumlah yang sangat besar. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan prediksi yang lebih akurat. Yang kedua, efisiensi tinggi. Dengan kecepatan pemrosesan yang tinggi, AI dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan cepat dan akurat. Hal ini membantu menghemat waktu dan biaya dalam banyak bidang seperti manufaktur, perbankan, dan logistik. Lalu yang ketiga, pembelajaran mandiri. AI mampu belajar dari data yang ada dan meningkatkan kinerjanya seiring waktu. Dengan demikian, sistem AI ini dapat terus berkembang dan menjadi lebih cerdas seiring berjalannya waktu. Dan yang terakhir yaitu pengambilan keputusan yang objektif. AI dapat memproses data secara objektif tanpa dipengaruhi oleh emosi atau bias manusia. Hal ini dapat mengurangi kesalahan dan meningkatkan akurasi dalam pengambilan keputusan. Meskipun memiliki banyak kelebihan, AI juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu ketergantungan pada data. Performa AI sangat bergantung pada data yang digunakan untuk pelatihan. Jika data yang digunakan tidak representatif atau terkontaminasi oleh bias, maka sistem AI dapat menghasilkan hasil yang tidak akurat atau tidak adil. Lalu yang kedua, keterbatasan pemahaman konteks. AI cenderung memiliki pemahaman yang terbatas dalam memahami konteks yang kompleks. Misalnya dalam pemrosesan bahasa alami, AI mungkin tidak mampu memahami makna yang tersembunyi atau nuansa dalam percakapan. Lalu yang ketiga, keamanan dan privasi. Penggunaan AI dapat melibatkan risiko keamanan dan privasi data. Data yang dikumpulkan dan digunakan oleh sistem AI dapat rentan terhadap serangan atau penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang. Lalu yang keempat, penggantian pekerjaan manusia. Nah, hal ini merupakan hal yang dikhawatirkan dan menjadi ancaman di masa sekarang ataupun masa depan nanti. Kemampuan AI untuk mengotomatisasi tugas-tugas dapat mengancam pekerjaan manusia. Pekerjaan yang sederhana dan berulang dapat digantikan oleh sistem AI, sehingga mempengaruhi lapangan pekerjaan tertentu. Lalu selanjutnya ada penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. AI dapat kita terapkan atau diterapkan dalam membuat konten. Nah, AI bisa dimanfaatkan dalam membuat konten karena AI dapat menghemat banyak waktu dan upaya yang diperlukan dalam proses kreatif. Contohnya, kita bisa membuat konten dengan ChatGPT untuk website, media sosial, ataupun YouTube. Selain ChatGPT, masih ada banyak tool AI yang bisa membantu kita dalam hal membuat konten. Apabila kita menekuni bidang visual, kita bisa menggunakan sejumlah website AI untuk membuat gambar yang bisa digunakan untuk membuat foto produk, membuat logo, atau proyek desain visual lainnya. Lalu yang kedua, penerapan AI yaitu untuk pembuatan website. Contoh penerapan AI untuk membangun website yaitu dengan memanfaatkan tools berbasis AI yang tengah populer seperti ChatGPT atau AI Website Builder. Lalu yang ketiga, iklan dan rekomendasi produk. Kita pasti pernah mencari informasi tentang suatu produk di Google atau mungkin di salah satu aplikasi marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya. Nah, apakah kita sadar kalau misalkan iklan atau rekomendasi produk yang muncul ini baik di berbagai platform bisa saja berkaitan dengan produk yang kita cari sebelumnya. Nah, ternyata hal ini berhubungan dan merupakan penerapan dari teknologi kecerdasan buatan atau AI. Ketika kita menjelajahi sesuatu di internet atau aplikasi, maka sistem tersebut akan menyimpan data kita. Nantinya, AI ini akan memproses data tersebut sehingga menghasilkan iklan online atau rekomendasi produk berdasarkan data pencarian sebelumnya. Misalkan kita mencari pencarian terkait baju ataupun tas atau makanan di sebuah sistem pencarian seperti Google atau mungkin seperti aplikasi belanja seperti Shopee, kita tentunya ketika membuka kembali aplikasi tersebut, kita dihadapkan dengan tampilan dengan iklan yang sama dengan pencarian yang sebelumnya kita cari. Nah, ternyata proses ini merupakan
Salah satu hal yang bisa dihasilkan dengan penggunaan AI. Hal ini digunakan karena dipercaya dapat meningkatkan customer experience ketika belanja virtual. Karena produk atau layanan yang muncul di hadapan kita dipastikan sesuai dengan preferensi yang sebelumnya kita cari. Lalu yang keempat ada virtual assistant dan Internet of Things. Nah, pada virtual assistant, kita bisa menemukannya pada Google Assistant atau Apple Siri. Fitur AI yang paling menonjol di aplikasi adalah kemampuan mengenali suara serta belajar dari interaksi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam materi AI, dan ini adalah beberapa sumber referensi yang telah saya cantumkan ketika saya mencari informasi terkait materi AI. Selanjutnya, saya akan membahas terkait materi kedua, yaitu sistem basis data yang biasa digunakan akuntan. Sebelumnya, apa itu sistem basis data? Sistem basis data merupakan sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan dalam sebuah basis data di sebuah sistem komputer dan sekumpulan program yang biasa disebut DBMS atau Database Management System yang memungkinkan beberapa pemakai atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi tabel-tabel data tersebut. Di sini ada catatan bahwa sistem basis data merupakan lingkup yang lebih luas daripada basis data. Selanjutnya, komponen sistem basis data. Sistem basis data ini memiliki beberapa komponen. Yang pertama yaitu ada DBMS atau Database Management System. Perangkat lunak DBMS merupakan suatu sistem aplikasi yang dirancang khusus untuk mengelola basis data dan mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat. Contoh DBMS ini adalah MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle, dan Sybase. Lalu yang kedua ada komponen sistem operasi. Sistem operasi atau perangkat lunak sistem operasi ini digunakan untuk mengaktifkan dan mengendalikan seluruh sumber daya serta operasi komputer dasar dalam sistem komputer. Contohnya seperti Windows, Unix, Linux, macOS, dan lain sebagainya. Lalu ada perangkat keras atau hardware. Perangkat keras ini diperlukan oleh DBMS dan aplikasi. Contoh dari perangkat keras antara lain personal komputer atau PC, laptop, notebook, mainframe, perangkat keras jaringan komputer. Lalu ada komponen basis data. Basis data merupakan kumpulan data-data yang saling berkaitan sehingga bisa diolah dengan mudah oleh pengguna. Basis data ini terdiri dari objek database, table, indeks, relation, dan data. Contoh basis data yaitu database kependudukan serta database siswa. Lalu selanjutnya ada komponen pengguna atau user. Pengguna atau user adalah orang-orang yang berinteraksi dengan sistem basis data, mulai dari perancang basis data, administrator basis data, input data, atau operator hingga pengguna akhir. Lalu ada komponen perangkat lunak bantu. Perangkat lunak bantu adalah perangkat yang mendukung basis data. Perangkat lunak ini bersifat opsional seperti Crystal Report untuk desain pelaporan informasi. Setelah mengetahui tentang komponen-komponen dalam sistem basis data, selanjutnya ada keuntungan penggunaan sistem basis data. Yang pertama yaitu terkendalinya kerangkapan atau redundant dan inkonsistensi data. Yang kedua, terpeliharanya keselarasan data. Yang ketiga, data dapat dipakai secara bersama-sama. Yang keempat, memudahkan penerapan standarisasi dan batasan-batasan pengamanan. Dan yang kelima, terpeliharanya integritas data. Nah, selain memiliki keuntungan dalam penggunaannya, sistem basis data juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya, yang pertama, perangkat lunaknya mahal dalam implementasi, penanganan proses backup dan recovery cukup sulit, storage atau tempat penyimpanan data yang digunakan besar, serta kerusakan pada sistem basis data akan mempengaruhi departemen yang terkait. Selanjutnya ada contoh sistem basis data yang biasa digunakan akuntan. Di sini saya mengambil dua contoh yaitu MassEarth dan satunya lagi yaitu Oracle NetSuite. Kita bahas yang pertama yaitu ada MassEarth.
Masterp ini merupakan salah satu software akuntansi Indonesia yang sudah berpengalaman dari tahun 1984. Masterp ini mempunyai banyak fitur. Di sini saya merangkum beberapa fiturnya, yaitu ada financial tracking dan planning, otomasi input data setelah setting master sehingga tidak perlu lagi untuk double input, hak akses dan approval yang dapat disetting untuk jabatan tertentu sehingga data perusahaan menjadi lebih aman, tampilan simple dan mobile friendly sehingga user atau pengguna dapat menggunakannya di mana saja dan kapan saja. Lalu budgeting cost center dipakai untuk membuat budgeting pada tahun berjalan di tiap cost center sehingga bisa mengetahui apakah anggaran sudah sesuai atau melebihi rencana. Lalu Masterp ini mempunyai 300 lebih laporan keuangan yang dapat diedit beberapa bagian seperti block text, kolom, rumus, e-prints, desain, layout, dan lain-lain. Serta Masterp ini mempunyai laporan yang bisa diatur sesuai kebutuhan perusahaan. Nah, selanjutnya ada fitur unggulan Masterp lainnya. Di antaranya ada inventory stock, account payable, dan account receivable, pembelian, penjualan, cash dan bank, generasi ledger, aset tetap, manufaktur, dan project costing. Selanjutnya ada contoh sistem basis data yang biasa digunakan akuntan, Oracle NetSuite. Oracle NetSuite ini merupakan salah satu software akuntansi yang merupakan layanan software yang digunakan untuk mengelola keuangan, operasi, dan hubungan pelanggan bisnis. Layanan Oracle NetSuite ini ditujukan untuk usaha kecil hingga menengah, namun perusahaan besar juga dapat memanfaatkan fitur ERP, CRM, dan e-commerce yang terkonsolidasi. Oracle ini mempunyai beberapa fitur. Yang pertama yaitu membuat laporan berdasarkan kebutuhan. Laporan berbasis cloud dapat diakses melalui browser web atau perangkat seluler dimanapun penggunanya berada. Lalu, tools penghitungan dan pelaporan pajak, serta laporan laba rugi dan neraca untuk bisnis. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait sistem basis data yang biasa digunakan akuntan. Seperti sebelumnya, di sini saya mencantumkan sumber referensi saya dalam mencari informasi terkait sistem basis data, komponen-komponennya, serta contoh-contoh sistem basis data yang biasa digunakan akuntan. Selanjutnya ada materi yang ketiga, yaitu terkait sistem informasi akuntansi yang biasa digunakan akuntan. Nah, apa itu sistem informasi akuntansi? Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang didesain untuk menghimpun dan menyajikan informasi akuntansi agar akuntan dan eksekutif perusahaan bisa mengambil keputusan, kebijakan, dan strategi bisnis yang tepat. Menurut William S. Hopwood dan George H. Butner, sistem informasi akuntansi dipandang sebagai kumpulan sumber data yang memerlukan perancangan khusus dalam mentransformasikan berbagai data ekonomi perusahaan menjadi suatu laporan. Kemudian informasi itu berperan sebagai bahan dasar pengambilan kebijakan serta keputusan. Sistem informasi akuntansi ini memiliki 6 komponen, yaitu ada para pengguna yang menggunakan atau mengoperasikan sistem. Yang kedua, prosedur-prosedur baik manual maupun otomatis yang dilibatkan dalam mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data aktivitas-aktivitas perusahaan. Yang ketiga, data yang berisikan tentang perusahaan atau organisasi serta kegiatan bisnisnya. Lalu yang keempat, komponennya yaitu software atau perangkat lunak yang digunakan untuk memproses data perusahaan. Yang kelima, ada infrastruktur teknologi informasi seperti komputer, perangkat periferal, perangkat komunikasi jaringan, dan perangkat pendukung lain yang digunakan dalam mengolah sistem informasi akuntansi. Lalu yang keenam, ada pengendalian internal dan prosedur keamanan guna melindungi sistem informasi akuntansi. Setelah mengetahui berbagai komponen dari sistem informasi akuntansi, selanjutnya ada fungsi utama sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi mempunyai
fungsi yang pertama yaitu mengumpulkan semua data aktivitas bisnis perusahaan dan menyimpan data tersebut secara efektif dan efisien. Lalu selanjutnya mengambil data yang diperlukan dari berbagai sumber dokumen yang berkaitan dengan aktivitas bisnis perusahaan. Selanjutnya yaitu membuat dan mencatat data transaksi secara akurat ke dalam jurnal-jurnal yang diperlukan dalam proses akuntansi berdasarkan tanggal dan urutan terjadinya transaksi atau disusun secara kronologis. Lalu fungsi utama sistem informasi akuntansi yang lainnya yaitu ada mengubah atau mengolah data yang masuk menjadi informasi keuangan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan maupun pihak-pihak terkait selaku pemangku kepentingan, misalkan investor dan pemerintah. Selanjutnya yang terakhir yaitu sebagai sistem pengendali keuangan yang dapat mencegah atau meminimalisir risiko terjadinya penyalahgunaan atau kecurangan. Dengan sistem ini, keuangan perusahaan dapat dilacak dengan pasti karena sistem pertanggungjawaban yang detail. Selanjutnya ada contoh sistem informasi akuntansi yang biasa digunakan akuntan. Sama seperti sebelumnya, saya mencantumkan dua contoh yaitu MyOp dan Accurate. Di sini saya akan membahas untuk contoh yang pertama yaitu MyOp. MyOp atau singkatan dari Mind Your Own Business adalah salah satu aplikasi komputer jenis akuntansi yang bisa digunakan untuk mengelola dan juga mengolah data akuntansi. Jadi bisa dibilang bahwa MyOp adalah salah satu aplikasi pembukuan yang bisa digunakan untuk berbagai jenis usaha, baik itu usaha berskala kecil ataupun besar. Di samping ini saya telah mencantumkan gambar dari salah satu beranda ataupun tampilan MyOp, dan saya juga telah mencantumkan dari mana saya mendapatkan gambar tersebut yaitu dari www.akuntansionline.com. Nah, MyOp ini memiliki keunggulan. Yang pertama yaitu memiliki tampilan yang user-friendly karena penggunaan dan transaksinya yang sangat sederhana dalam bentuk gambar sehingga akan lebih mudah untuk dipahami oleh para pemula. Lalu yang kedua, menyajikan menu daftar rekening atau Chart of Account yang siap dipakai dalam bahasa Inggris dan tersedia sebanyak 105 jenis perusahaan yang bisa dibaca pada setiap lampirannya. Lalu yang ketiga, mempunyai kemampuan dalam melakukan ekspor data ke program Excel sehingga laporan pun bisa dibaca dan juga dicetak dalam bentuk Excel. Lalu yang terakhir, mempunyai banyak laporan keuangan termasuk mengatur pajak dan menampilkan analisa dalam bentuk grafik yang mudah dibaca. Selain memiliki banyak keunggulan, MyOp ini tak lepas dari kekurangan. Kekurangan MyOp yang pertama yaitu tidak ada fitur pelaporan perpajakan Indonesia. Lalu yang kedua, hanya bisa diterapkan pada satu perusahaan. Yang ketiga, disediakan hanya dalam bahasa Inggris. Yang keempat, format neraca dalam format keuangan Australia. Karena MyOp ini merupakan salah satu software akuntansi yang berasal dari negara Australia. Yang kelima yaitu tidak mendukung multi currency atau multi mata uang sehingga harus melakukan konversi mata uang terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi antar mata uang. Dan yang terakhir yaitu belum bisa mendukung fitur multi gudang. Selanjutnya ada cara pencatatan transaksi dalam MyOp. Yang pertama ada purchase pembayaran ke pemasok, sales penerimaan dari konsumen, sales permohonan pesanan dari pelanggan, serta banking sampai penyetoran data. Untuk contoh yang kedua yaitu ada Accurate. Accurate ini adalah software akuntansi yang berasal dari negara Indonesia yang dirancang untuk membantu bisnis UMKM hingga perusahaan dalam mengelola keuangan dengan lebih efisien. Accurate memiliki versi online yang memungkinkan perusahaan mengakses data keuangan dari mana saja dengan koneksi internet. Accurate juga memberikan fleksibilitas yang luar biasa dalam mengelola keuangan perusahaan.
Nah, di sini ada kelebihan serta kekurangan dari Accurate. Untuk kelebihannya, Accurate ini sudah sesuai dengan PSAK dan sistem perpajakan di Indonesia. Karena Accurate ini, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, merupakan salah satu software akuntansi yang berasal dari negara Indonesia. Lalu yang kedua, telah teruji di Indonesia dan luar Indonesia. Yang ketiga, mempunyai banyak fitur untuk memudahkan kegiatan akuntansi atau user-friendly. Selanjutnya, tidak ada biaya maintain software. Dan yang terakhir, database bisa dibuat sebanyak apapun. Untuk kekurangannya, Accurate ini dalam fitur dan tampilan tidak bisa di-custom, tidak mencakup operasional seluruh perusahaan, serta tidak mendapatkan buku training. Selanjutnya ada fitur Accurate. Accurate ini memiliki beberapa fitur seperti dashboard pribadi, persediaan dan gudang, persetujuan transaksi, multi mata uang, transaksi berulang, piutang pelanggan, serta backup otomatis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi sistem informasi yang biasa digunakan akuntan. Dan seperti biasa, ini adalah beberapa sumber referensi saya dalam mencari informasi terkait sistem informasi akuntansi serta contoh sistem informasi yang biasa digunakan oleh akuntan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi keempat, yaitu terkait bahasa pemrograman. Apa itu bahasa pemrograman? Bahasa pemrograman adalah sekumpulan instruksi yang diberikan kepada komputer untuk dapat melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Bahasa pemrograman berfungsi untuk memerintah komputer agar dapat mengolah data sesuai dengan langkah-langkah penyelesaian yang telah dilakukan oleh programmer. Bahasa ini memungkinkan seorang programmer untuk menentukan secara persis data mana yang akan diolah oleh komputer, bagaimana data ini akan disimpan atau diteruskan, dan jenis langkah apa yang akan diambil dalam berbagai situasi secara persis. Singkatnya, bahasa pemrograman merupakan media penghubung bagi programmer atau pengembang website untuk berkomunikasi dengan komputer. Nah, hasil akhir dari penggunaan bahasa pemrograman adalah sistem operasi, aplikasi desktop, website, aplikasi mobile, bahkan berbagai perangkat teknologi yang biasa kita operasikan sehari-hari. Lalu, bahasa pemrograman ini mempunyai fungsi secara umum. Fungsi pertama dari bahasa pemrograman sesuai dengan fungsi bahasa itu sendiri, yakni sebagai alat komunikasi yang dipahami oleh penuturnya. Sayangnya, bahasa yang dipahami komputer berbeda dengan bahasa manusia. Maka dari itu, perintah bahasa pemrograman yang ditulis programmer harus diterjemahkan terlebih dahulu agar bisa dimengerti komputer. Untuk menerjemahkan bahasa pemrograman ke bahasa komputer, ada dua metode yang biasa digunakan. Yang pertama yaitu ada metode compiler. Metode compiler adalah tools untuk memindai seluruh perintah bahasa pemrograman lalu mengubahnya menjadi sebuah paket file baru. Nah, paket file ini berisikan kode mesin yang dapat dibaca komputer atau perangkat lain. Kemudian, komputer dapat mengeksekusi perintah bahasa pemrograman setiap kali pengguna menjalankan paket file tersebut. Nah, ekstensi paket file ini bisa berbeda-beda sesuai dengan perangkat yang akan menjalankan program. Misalnya, APK untuk Android atau app untuk iOS. Sementara bahasa pemrograman yang tercatat menggunakan compiler antara lain C, C++, Java, dan lain sebagainya. Lalu metode yang kedua ada metode interpreter. Interpreter adalah tools untuk mengubah perintah bahasa program menjadi kode mesin tanpa menghasilkan paket file baru. Caranya dengan menerjemahkan perintah tersebut sebaris demi sebaris saat program dijalankan. Contoh tools yang lazim dipakai sebagai interpreter adalah web browser. Oleh sebab itu, interpreter sering digunakan oleh bahasa pemrograman spesialis website seperti JavaScript, Ruby, dan lain sebagainya. Lalu fungsi umum bahasa pemrograman yang kedua adalah sebagai tools untuk mengembangkan sistem dan program. Cara kerjanya, programmer akan menulis kode program atau coding yang kemudian diubah menjadi kode mesin. Hasil akhir dari kode mesin tersebut adalah jutaan sistem operasi, website, games, dan aplikasi yang ada saat ini. Bahkan, perangkat berlabel smart milik
kita juga dapat berfungsi karena adanya kode program di dalamnya. Singkatnya, fungsi utama dari bahasa pemrograman adalah sebagai alat untuk memberikan perintah kepada komputer agar dapat bergerak mengolah kata sesuai dengan apa yang diinginkan. Hasil keluaran bahasa program sendiri dapat berupa aplikasi maupun suatu program khusus. Perkembangan bahasa pemrograman ini tentu menciptakan berbagai inovasi teknologi yang membantu masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya program lampu lalu lintas di jalan, mesin kasir, aplikasi game, antivirus, web, media sosial. Selanjutnya ada jenis-jenis bahasa pemrograman. Berdasarkan tingkat kedekatannya dengan logika komputer, terdapat 3 jenis bahasa pemrograman. Yang pertama ada bahasa pemrograman tingkat rendah. Bahasa pemrograman tingkat rendah adalah jenis bahasa pemrograman yang paling dekat hubungannya dengan logika komputer. Bahasa jenis ini bisa dijalankan di komputer tanpa perlu diterjemahkan terlebih dahulu dengan compiler atau interpreter. Nah, bahasa pemrograman tingkat rendah ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu ada bahasa mesin yang artinya bahasa asli yang dipahami oleh komputer. Bahasa ini juga dikenal sebagai kode mesin atau kode objek. Umumnya bahasa mesin ditampilkan dalam kode biner 0 dan 1. Oleh karena itu, bahasa mesin cenderung sulit dipahami oleh manusia. Namun, positifnya, program yang ditulis dengan bahasa mesin punya kinerja yang sangat gesit karena tidak perlu diterjemahkan lagi. Nah, bahasa mesin juga merupakan hasil akhir dari proses penerjemahan bahasa tingkat tinggi yang dilakukan oleh compiler atau interpreter. Yang kedua ada bahasa assembly. Bahasa assembly atau bahasa rakitan adalah jenis bahasa pemrograman tingkat rendah untuk membangun sistem yang berhubungan langsung dengan perangkat keras. Contohnya untuk membuat sistem operasi atau driver. Bahasa assembly ini memanfaatkan mnemonik atau singkatan kata-kata dalam bahasa Inggris untuk membentuk perintah tertentu. Karenanya bahasa ini perlu dikonversi lagi menjadi bahasa mesin. Nah, proses penerjemahan ini dilakukan oleh sebuah tools bernama assembler. Meski harus diterjemahkan dulu, performa program berbahasa assembly terbilang cepat sebab program ini tidak membutuhkan banyak memori ketika dijalankan. Yang kedua ada bahasa pemrograman tingkat menengah. Bahasa pemrograman tingkat menengah adalah jenis bahasa pemrograman yang menjadi penghubung antara bahasa tingkat rendah dan bahasa tingkat tinggi. Makanya bahasa ini sering disebut dengan bahasa semu. Sebagai bahasa penghubung, jenis bahasa pemrograman tingkat menengah menggunakan perintah yang mendekati bahasa manusia sehingga mudah dipahami. Di sisi lain, kompleksitasnya lumayan tinggi mendekati bahasa assembly. Oleh sebab itu, bahasa tingkat menengah juga sering dipakai untuk membangun sistem operasi, bahkan ia biasa digunakan untuk membuat program yang dapat mengelola program lain seperti terminal. Yang ketiga ada bahasa pemrograman tingkat tinggi. Bahasa tingkat tinggi adalah jenis bahasa pemrograman dengan perintah yang menyerupai bahasa manusia. Dengan kata lain, perintah tersebut sangat mudah ditulis, dibaca, dan dikelola untuk keperluan lebih lanjut. Maka dari itu, bahasa tingkat tinggi sangat direkomendasikan bagi seseorang yang baru belajar pemrograman, mengingat tingkat kesulitannya relatif lebih rendah dibanding 2 jenis bahasa pemrograman yang telah disebutkan sebelumnya. Namun terlepas dari itu, bahasa tingkat tinggi sering dimanfaatkan untuk membangun website dan aplikasi. Bahkan, hampir semua website dan aplikasi yang kita install dibuat menggunakan bahasa tingkat tinggi. Seperti yang sudah dibahas, jenis bahasa pemrograman tingkat tinggi perlu diterjemahkan dulu menjadi kode mesin. Tetapi, untungnya setiap bahasa sudah mengikutsertakan compiler atau interpreternya masing-masing sehingga nyaman digunakan. Nah, bahasa tingkat tinggi ini masih dibagi lagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada pemrograman berorientasi prosedural. Ini adalah jenis bahasa pemrograman yang membagi program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nantinya, bagian tersebut akan diurutkan secara sistematis. Jika sudah, komputer akan melaksanakan perintah sesuai dengan urutan yang sudah ditetapkan.
Kelebihannya, programmer akan lebih mudah memahami alur program, namun kekurangannya akan lebih sulit memodifikasi satu bagian program tanpa mempengaruhi bagian yang lainnya. Yang kedua ada pemrograman berorientasi objek. Pemrograman berorientasi objek adalah jenis bahasa pemrograman yang mengelola perintah program menjadi objek-objek tertentu. Nah, masing-masing objek akan memiliki karakteristiknya tersendiri. Kemudian, komputer akan mengeksekusi perintah yang diberikan sesuai dengan karakteristik masing-masing objek. Keuntungan dari pemrograman berorientasi objek adalah kemudahan dari segi modifikasi, tanpa menyebabkan error di bagian program lain. Kekurangannya, program jadi lebih sulit dipahami alurnya. Contoh bahasa pemrograman berorientasi objek adalah Java, Python, dan Ruby. Selanjutnya ada generasi bahasa pemrograman, yaitu ada generasi pertama yang merupakan bahasa pemrograman yang pertama kali dibuat pada tahun 1940-an dan awal 1950-an, yaitu Machine Language atau bahasa mesin. Bahasa mesin adalah program internal komputer yang melakukan perintah secara langsung tanpa terjemahan. Berikutnya ada generasi kedua. Pada generasi ini, komputer sudah digunakan secara komersial dan menghasilkan bahasa assembly yang merupakan penerus dari generasi pertama. Selanjutnya ada generasi ketiga. Karena penggunaan bahasa mesin dan bahasa assembly yang terlalu sulit, maka lahirlah third generation language yang dianggap lebih mudah untuk program dan portable. Bahasa program ini disebut sebagai bahasa pemrograman tingkat tinggi atau high level programming language karena mudah dipelajari dan terdapat proses penerjemahan oleh komputer yang cukup rumit. Contoh dari bahasa pemrograman generasi ketiga seperti Fortran, COBOL, Pascal, BASIC, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada generasi keempat. Bahasa program di generasi keempat juga mudah dimengerti dan dipelajari serta cocok untuk mengakses database. Bahasa program ini berfokus untuk memaksimalkan produktivitas manusia dan tersedia dalam software paket yang berguna untuk mengembangkan aplikasi yang diinginkan. Contohnya seperti SQL dan Prolog. Selanjutnya ada generasi kelima. Generasi kelima ini adalah generasi bahasa pemrograman yang sering digunakan untuk mengakses database dan membuat sistem pakar atau expert system atau knowledge based system. Selanjutnya ada contoh bahasa pemrograman. Sebenarnya banyak sekali contoh bahasa pemrograman, namun di sini saya hanya mencantumkan dua saja, yaitu bahasa pemrograman C dan bahasa pemrograman C++. Saya akan bahas terkait bahasa pemrograman C terlebih dahulu. Bahasa pemrograman C termasuk sebagai bahasa pemrograman tingkat menengah. Maksudnya, bahasa C bisa dipelajari dengan lebih mudah karena mudah dimengerti tetapi mempunyai kemampuan yang tinggi. Bahasa pemrograman C sangat cocok untuk memperkenalkan konsep pemrograman untuk pemula. Bahasa C ini dikembangkan oleh Dennis Ritchie dan Ken Thompson. Bahasa C telah menginspirasi banyak bahasa pemrograman lain seperti C++, Java, JavaScript, dan lain sebagainya. Bahasa-bahasa tersebut memiliki sintaks mirip dengan C, sehingga bahasa C dijuluki juga sebagai ayah dari semua bahasa pemrograman lain. Kelebihan bahasa pemrograman C ini yang pertama, sebagai bahasa tingkat menengah, perintah C masih cukup dimengerti. Lalu yang kedua, bahasa C dikenal punya kinerja yang cepat, efisien, dan tangguh. Lalu, bahasa C ini dapat diandalkan untuk membangun program dengan kalkulasi yang rumit. Dan yang terakhir, terdapat fitur alokasi memori dinamis sehingga performanya terbilang stabil. Selain memiliki banyak kelebihan, bahasa pemrograman C ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama yaitu metode penanganan error yang kurang baik sehingga agak sulit menemukan kesalahan pengetikan perintah. Yang kedua yaitu tidak mendukung reusability sehingga programmer harus menulis kode yang sama secara berulang-ulang. Lalu ada contoh bahasa pemrograman yang kedua yaitu bahasa pemrograman C++.
Bahasa pemrograman C++ adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang digunakan untuk membangun aplikasi perangkat lunak dan sistem komputer. Bahasa C++ merupakan turunan dari bahasa C dan menambahkan fitur-fitur seperti abstraksi data, overloading operator, dan polymorphism sehingga dapat digunakan untuk pengembangan aplikasi yang kompleks dan besar. Tujuan dari bahasa pemrograman C++ yaitu untuk memberikan bahasa pemrograman yang kuat dan fleksibel untuk mengembangkan perangkat lunak tingkat tinggi yang efisien dan cepat. Bahasa pemrograman C++ ini mempunyai beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu bahasa pemrograman C++ mendukung struktur pemrograman yang ringkas dan portable. Yang kedua yaitu mendukung beberapa kemampuan khas pemrograman berorientasi objek seperti abstraksi, pewarisan, dan enkapsulasi. Lalu yang ketiga, perintah C++ mudah dipahami layaknya bahasa tingkat tinggi, tapi bisa juga dipakai untuk membangun sistem kompleks seperti bahasa tingkat rendah. Dan yang terakhir, lebih kompatibel dengan banyak platform dibandingkan bahasa C. Lalu, ada kekurangan bahasa pemrograman C++. Kekurangannya itu, bahasa C++ masih kurang aman dibandingkan bahasa lain seperti Python apalagi Java. Lalu yang kedua, tidak mendukung fitur jailbreak collection atau penghapusan objek tanpa deklarasi perintah sehingga lebih boros memori. Dan yang terakhir, bisa dipakai membangun aplikasi berbasis web, tapi proses debugnya tidak semudah aplikasi desktop. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait bahasa pemrograman. Seperti biasa, ini adalah beberapa sumber referensi saya dalam mencari informasi terkait bahasa pemrograman. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi kelima sekaligus menjadi materi terakhir yang akan saya bahas pada video ini, yaitu materi terkait Big Data. Nah, apa itu Big Data? Big Data adalah sekumpulan data yang memiliki volume atau ukuran yang sangat besar yang tidak dapat dengan mudah dikelola oleh sistem tradisional. Big Data ini terdiri dari data yang terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur yang dapat berkembang seiring waktu berjalan. Big Data ini mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu volume. Volume merupakan karakteristik Big Data yang utama. Sebuah data yang disimpan dan dihasilkan berdasarkan jumlah ukuran data yang menentukan nilai potensi kedalamannya. Maka dari itu, volume dari data juga bisa menentukan kebenaran akan Big Data. Yang kedua yaitu ada velocity. Velocity memiliki arti kecepatan data yang dibuat, diolah kembali dan digeneralisasi. Kecepatan data ini akan sangat berpengaruh pada traffic Big Data. Karakteristik ini akan sangat berperan dalam keakuratan data yang dihasilkan dan diproses. Lalu yang ketiga ada variety. Variety ini merupakan sekumpulan Big Data yang bervariasi di setiap platform. Beragam data ini dikelompokkan dalam berbagai jenis yaitu struktur data, semi-struktur data, dan unstruktur data. Contohnya di media sosial ada banyak variasi data dari video, formulir, foto, hingga filter yang ada di media sosial tersebut. Variasi data ini juga bisa membantu untuk menganalisa sebuah data serta membantu penggunanya agar bisa menghasilkan informasi secara maksimal. Selanjutnya ada veracity. Veracity yaitu keakuratan data ketika memproses sebuah program data. Semakin akurat data, maka akan semakin akurat juga hasil analisanya untuk bisnis. Sebaliknya, jika data yang diolah tidak memiliki akurasi yang tinggi, maka akan menyebabkan banyak error dan dampak yang buruk bagi keputusan bisnis. Lalu selanjutnya ada value. Value ini tidak kalah penting dengan karakteristik big data yang lain. Value ini memiliki manfaat dari data yang diolah. Jika sekumpulan data yang dimiliki perusahaan tidak memiliki nilai value, maka data tersebut juga pada akhirnya tidak akan membawa dampak terhadap bisnis. Alhasil, usaha yang dikeluarkan untuk menganalisis data tersebut juga jadi sia-sia. Selanjutnya ada visualization.
Data yang jumlahnya sangat banyak juga harus bisa diolah dan divisualisasikan agar bisa dimengerti oleh orang-orang. Maka dari itu, salah satu karakteristik big data adalah bisa dihubungkan dengan visualisasi. Selanjutnya ada volatility. Volatility adalah karakteristik big data yang memiliki perbedaan data antara data kemarin dengan data hari ini. Karakter ini berhubungan dengan perubahan data yang bisa berdampak pada homogenitas data. Selanjutnya ada validity. Validity ini adalah data yang dikumpulkan oleh perusahaan harus valid dan relevan sebelum akhirnya diolah dan dianalisis agar tujuan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya ada vulnerability. Karakteristik ini adalah kemampuan big data yang bisa memprioritaskan keamanan agar bisa melindungi data dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti peretasan yang dilakukan oleh hacker yang tidak bertanggung jawab. Dan yang terakhir ada variability. Karakter yang terakhir ini disebut juga dengan perubahan data yang berbeda-beda. Karakteristik ini menggambarkan bahwa data selalu berubah-ubah setiap waktu dan perbedaan data tersebut bisa berdampak pada karakteristik lainnya. Contohnya, setiap data yang berbeda memiliki kecepatan transfer data yang berbeda juga. Selanjutnya ada fungsi big data. Di sini saya mencantumkan 3 poin penting terkait fungsi big data. Yang pertama, big data dapat digunakan untuk memprediksi atau menganalisis penyebab suatu masalah yang terjadi pada sistem. Pemanfaatan dari big data ini juga dapat meminimalisir adanya kegagalan. Hasil dari analisis tersebut dapat digunakan dan ditampilkan secara langsung atau real time. Yang kedua, big data dapat menjadi referensi untuk mengembangkan sebuah produk. Informasi yang kira-kira dibutuhkan akan disimpan ke dalam big data dan hasil dari analisis tersebut dapat menjadi dasar untuk mengambil keputusan yang tepat untuk pengembangan bisnis. Selanjutnya, yang ketiga, big data dapat mengurangi waktu dan biaya. Dengan menggunakan big data, penyimpanan data akan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan. Selain itu, proses mengirim dan menerima data juga dapat menjadi lebih cepat. Untuk contoh penggunaan big data sendiri sering diterapkan dan dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis, yang dimana diterapkan dalam penggunaan sosial media. Contohnya seperti jumlah komentar, like, dan penonton jika postingan dalam bentuk video. Data aktivitas di sosial media seringkali digunakan untuk memutuskan dan menghadirkan sebuah produk yang dibutuhkan oleh para customer. Hal tersebut bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat kampanye pemasaran maupun pertimbangan memasang iklan. Untuk pengumpulan datanya bisa dilakukan melalui berbagai aktivitas maupun program seperti menganalisis aktivitas penggunaan pada media sosial. Lalu contoh penggunaan big data pada pendidikan atau akademik. Misalnya perihal kinerja akademik, sampai dosen dan petinggi kampus bisa menggunakan big data dalam penelitian tentang pencapaian mahasiswa serta mengidentifikasi peluang potensial untuk partisipasi yang lebih mendalam dalam proses. Misalnya mereka dapat menganalisis tingkat putus sekolah, jumlah pendaftaran, dan tingkat pencapaian mahasiswa untuk mengoptimalkan kurikulum. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan terkait big data, dan seperti biasa ini adalah beberapa sumber referensi yang saya gunakan dalam mencari informasi terkait sumber atau informasi big data. Oke, mungkin itu penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait materi pasca UTS yang berkaitan dengan AI, sistem basis data yang biasa digunakan akuntan, sistem informasi yang biasa digunakan akuntan, bahasa pemrograman, serta yang terakhir yaitu big data. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan ataupun pengucapan kata dan pelafalan kata yang salah dalam penyampaian materi saya tersebut. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.